Gimana toh, Dok? Aslinya kan wes toh, Dok. Udah kan tak bilangin sama dia toh. Apa, Cek? Aku tadi sudah ngomong sama dia, repot lah masalah percintaan itu repot kan, Dok. Beneran masalah percintaannya atau aku nggak bisa ngomong saya. Soalnya kenapa? Aku tuh gimana, Cek? Soalnya kenapa, sayang? Karena hukum di Hong Kong adalah saat diberi itu ya nggak ada masalah, tapi saat dituntut dengan bukti bahwa terbukti kamu mengambil ya tetap salah. Suami istri aja kalau ambil barangnya suami juga masih bisa dituntut gitu loh, saya. Apalagi kamu cuman pacaran. Wah, angel ya, Dok. Aku bingung nanti ngomong. Memang harusnya kamu mengembalikan. Ya aku nggak masalah, Cek. Aku tuh orangnya ya udah, kalau kamu minta tak kasih, udah selesai. Wong aku dulu ya sama suamiku, karena saya yang beli, dia minta, ya udah saya kasih kok, Cek. Aku tuh orangnya mau ribet, uripku enggak aku orangnya uripku wis aku tuwek, uripku aku melek tenang. Aku mau dalam satu masalah. Itu aja, Cek. Gini loh, sayang. Segini, sebentar. Dengerin. Di Hong Kong dan di Indonesia itu beda. Sekarang kamu di Indonesia mengembalikan nggak ada masalah. Seandainya kamu mengembalikan emas yang sudah diberikan sama dia, kamu datang ke rumahnya dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Sementara kamu dan dia bahasanya beda. Kalian tidak saling memahami satu sama yang lain. Aku herannya kenapa kalian bisa pacaran. Dan aku pakai bahasa Mandarin, Cek. Sebabnya kan dia juga bisa. Ngerti, tapi masalahnya kan dia bahasanya kasar sekali, Mandok. Dia bahasanya bener, enggak ulah, aku bener pakai, Cek. Aku nggak tahu kenapa kamu kenal 2 bulan, sorry, dalam tanda koma kok gelem dikeloni. Paham nggak maksudku? Apa yang membuatmu? Ya, karena jujur aja, jujur aja, aku nggak munafik. Awalnya karena aku frustasi sama yang di rumah, ya enggak. Terus yang kedua, tapi kan bukan pelampiasan, sayang. Iya, namanya kita enggak, ibaratnya wong gini aja, nyesel nemburi lah ibaratnya, ya enggak. Aku sebenarnya kedua, karena saya mikirnya aku jenuh, aku menek, ya jujur enggak munafik gitu ya, aku pengen ubah nasib lah kasarannya ngomong. Ya itu saya sendiri kan juga enggak namanya orang kalau enggak kejadian enggak mungkin aja sih ya. Aku mulai ubah nasib. Ternyata dengan berjalannya waktu, aku mikirnya gini, Cek. Aku nikah sama orang kayak gini, belum jadi istrinya, ibaratnya dia di luar pasti dia marah, nggak mungkin orang pasti bertengkar sama orang hanya karena misalnya beli susu, dia nggak ada, dia ngomong yang jualan tuh nggak jelas, dia udah ngomong bertengkar sama yang di toko itu setiap keluar, Cek. Pas aku mikir, ini orang kalau jadikan suami, aduh saya nggak sanggup, walaupun dia punya uang lah, jujurnya dia uangnya banyak, dikasih, memang dia kasih tahu ini uangku, ini, misalnya gitu, dia memang gitu. Tapi aku enggak, aku mikir, kenapa di bondo kasaran ngomong, dia aja enggak bisa hormat sama orang lain, yang enggak. Aku di rumah, kalau di rumah dia, aduh deh, kisim, kata-kata kotor keluar aja. Aku bener-bener pengen marah, aku bener-bener sakit hati, cuman aku nggak bisa berbuat apa-apa, sayangnya. Intinya ya bilang aja sama dia, suruh dia nyari aku aja lah. Suruh dia nyari aku. Suruh dia nyari aku. Kalau dia ngotot nggak mau, aku disuruh di rumah ya aja. Loh ya kamu gini aja, Dok. Kalau kamu nggak mau, tak kasih di kantor polisi. Tak taruh perhiasanmu di kantor polisi. Tak anterin kamu di kantor polisi. Kamu ngomong sama dia, tunggu aku libur, aku akan antarkan perhiasan ini bersama kakakku. Tapi kamu nggak bisa nunggu aku libur, perhiasan ini tak kembalikan ke kantor polisi. Karena satu, saya tidak mencuri. Kedua, waktu itu kita pacaran dan kamu tidur sama aku. Jadi benar-benar sebenarnya mempermalukan aku, Dok. Aku curhatan kayak gini sebenarnya aku paling nggak ngeh. Tapi karena kamu nggak ada orang lain yang kamu bisa cerita, dan untung bukan mukamu yang keluar, jadi tidak ada orang yang bisa membuli kamu. Tapi jujur, aku pribadi kecewa dengan kamu. Jadi
Nggak tahu ngomong apa aku, Nduk. Bener. Jadi aku pesan buat teman-teman yang lain di Hong Kong sini, jangan sampai ada kamu yang kedua. Sekarang SMS dia dan cari dia. Bilang kalau kamu mau ambil saat aku libur. Aku libur sama kakakku. Satu. Kedua, kalau kamu memaksa aku untuk sekarang mengasihkan, aku tidak bisa karena aku tidak libur. Aku akan kasihkan ini semua ke kantor polisi. Kamu cari polisi. Oke? Ntar tak anterin kamu ke kantor polisi. Oh, mau ya Cek sampai ngantar saya ke polisi? Mau sayang, nggak apa-apa. Oh, makasih ya Cek, ya Allah. Cek sendak bingung. Makasih banget ya Cek. Tak anterin kamu ke kantor polisi untuk memberikan itu pada polisi. Oh, makasih ya Cek. Ya Allah, saya sebenarnya punya saudara Cek di sini. Tapi dia nggak mau. Adik saya di sini tuh 15 tahun. Tapi bener dia, aku kan ngomong sama dia isinya bertengkar aja, dia semua nyalain aku, makanya aku semua masalah aku diem Cek. Saya nggak pernah ngomong sama adik saya. Sebenarnya kamu di Hong Kong punya saudara? Punya Cek. Kandung? Karena di sana saya nggak punya saudara Cek, saya anak tunggal Cek. Tapi dia tidak mau membantumu? Bukan tidak mau membantu, emang saya sudah nggak ngomong sama aku. Hanya masalah tanah, beli tanah, duitnya kurang, pinjam aku kasih, ya enggak. Ya udah, terus ya dia kan belum punya suami, ya enggak. Hanya sepele, dia marah-marah sama aku. Ada gini, aku upload foto, ada orang Hong Kong, boleh enggak aku kenalan sama adik kamu? Iya, ntar tak tanya sama adik saya mau enggak? Kalau mau, ntar tak kasih nomor telepon. Aku ngomong lah sama adik saya, ini ada orang Hong Kong, mau kenal sama kamu, mau enggak? Enggak usah mbak, oh yo wes. Gitu loh. Setelah itu, saudaranya yang lain marah-marah sama saya. Apa nih sama jodoh-jodoh nih, uangnya ini. Mas karuan aja sakon ngomong lu aku nggak jodoh nih, aku cuman teko anak wong Hong Kong pelek kenalan awak muda dan nggak kelem ya udah selesai wong aku ya nggak nomor perin nenggone wong Hong Kong. Aku bilang itu aku udah seberapa kali ntar kalau libur ya saya dihina dari segi pakaian lah, dari segi apa pasti setiap libur bareng sama dia saya pasti dimarah-marah diomelin dari segi pakaian makanan semua nggak bener Cek. Terus teman-temanku sama temennya dia mbak sama tuh orang tua dibilang gitu kok diem. Oke, ada batasnya Cek, saya udah jenuh setiap kumpul pasti gitu, akhirnya saya stop, udah aku istirahat, aku pengen kos ibaratnya aku nggak komunikasi sama dia udah dari 1 tahun ini Cek. Gini loh Dok, kamu sendiri aja terjerumus dalam kehidupan seperti ini, pacaran sama orang Hong Kong. Jangan sesekali membawa temanmu untuk dalam satu lubang yang sama gitu loh, paham nggak maksudku? Jadi sudahlah, ini pengalaman jelek buat kamu, jangan diulangi lagi. Jangan, nyatanya kamu aja mau dilaporin ke polisi, gimana kamu bisa ngenalin keluargamu juga untuk masuk lubang yang sama sayang. Jadi menurutku kamu juga salah dalam hal ini. Ngerti? Iya, saya kan waktu itu saya belum pacaran sama orang Hong Kong Cek. Jadi kamu paham ya, jangan membawa. Yang lalu kan saya belum kenal sama orang Hong Kong loh Cek. Ngerti? Kan saya kenal sama orang ini masih 2 bulan Cek. Ngerti, berarti hati-hati, sekali lagi hati-hati. Soalnya kenapa? Kamu tadi nyebut nama saudaramu itu sebenarnya aku nggak suka, karena itu privasi dia. Jangan nyebutin nama. Karena apa? Aku tidak ingin bermasalah, karena benar nama orang sama banyak. Itu bukan berarti saudaramu juga. Cuman jangan nyebutin nama. Aku membantu kamu karena menurutku aku ada waktu untuk berbicara sama kamu. Aku juga ada waktu untuk nganterin kamu ke kantor polisi. Tapi ingat, jangan diulangi lagi sayang. Karena saya membantu hanya sekali. Saya membantu cuma sekali. Kalau kamu jatuh di lubang yang sama dan 1-2 kali, saya minta maaf, saya tidak bisa bantu kamu. Paham nggak? Jadi ini buat yang teman-teman yang lain juga, bahwa saya mau membantu siapapun, apapun alasannya. Kalian salah benar, boleh curhat sama aku. Aku tidak peduli kalian salah atau benar, kalian boleh curhat sama aku. Tapi jangan dibaleni. Itu aja pesan saya. Ngerti nggak?
Aku minta maaf banget ya, Cek, recording sampai bener. Nggak apa-apa sayang. Kalau aku ada waktu, aku pasti angkat. Kalau aku nggak ada waktu, memang aku tidak bisa ngangkat. Paham nggak maksudku? Ini nggak paham, Cek. Makasih banget ya, Cek, ya. Iya, heeh. Bener juga. Ya udah ya, Cek, ya. Oke. Aku tak ngomong sama dia ya, Cek. Hawa. Oke, hati-hati ya sayang ya. Makasih ya, Cek. Yo. Cek, misalnya aku boleh nggak minta voice note sampai ntar saya kirim sama dia? Voice note yang gimana? Iya, itu satu, saya mau ngasih, sampai kan ngaku sebagai cece saya. Ya enggak, adik saya mau ngasih. Yang penting nunggu kalau dia libur. Oke, sebentar, tak voice ya. Makasih ya, Cek. Weleho, Halo. aku ada telepon masuk sebentar. Aku masih ada telepon masuk. Ya udah, ntar tak SMS no. Ya. Iya, Ya udah. Cek. Oke, bye bye. Makasih ya, Cek. Yo, bye bye.